Shalom, hari ini kita akan menemukan surat Kolose pasal 2. Sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-5. Paulus berjuang untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal Dia pribadi, supaya mereka mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus yang inkarnasi, dan supaya jangan ada yang memperdayakan mereka dengan kata-kata yang indah. Paragraf yang kedua, ayat 6-19. Hendaklah hidup tetap di dalam Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Paragraf yang ketiga, ayat 20-23. Jangan menaklukkan diri pada lupa-lupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Kesimpulannya demikian itu. Paulus berjuang untuk mereka yang belum mengenal Dia pribadi, supaya mereka mengenal rahasia dan mukjizat Allah, yaitu Kristus yang inkarnasi, dan supaya jangan ada yang memperdayakan mereka dengan kata-kata yang indah. Paulus berkata, Ia kepala semua pemerintah dan penguasa, membedakan kita melalui sunat yang secara rohani, menghidupkan dari mati dengan baptisan. Sehingga kita harus hendak hidup tetap di dalam Yesus, dan kita manusianya hanya percaya saja cukup, dan sia-sianya semua ajaran usaha diri manusia supaya diselamatkan. Jangan menaklukkan diri pada lupa-lupa peraturan. Aturan mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat, yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, semua hal ini sungguh sia-sia. Dan semua orang Kristen tidak boleh ikut tentang peraturan ini. Hal-hal itu tidak berguna bagi orang percaya. Kalau begitu, ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus adalah rahasia dan mukjizat Allah. Di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kedua, dalam Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ketiga, Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ajaran bagi kita. Pertama, Paulus berjuang untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal Dia pribadi, supaya mereka mengenal rahasia Allah, meskipun Dia sendiri tidak ada di antara mereka, tetapi dalam rohnya bersama-sama dengan mereka. Kedua, kita semua orang percaya harus hendak hidup tetap di dalam Yesus, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hendak melimpah dengan syukur sebab kita telah dipenuhi di dalam Dia. Ketiga, janganlah biarkan orang menghukum kita mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kalau begitu, aplikasinya, kita harus berjuang untuk memberitakan firman yang hidup kepada mereka yang belum mengenal Allah dan belum mengenal kita secara pribadi. Inilah tugasnya menginjil atau misionaris, dan semuanya hamba Tuhan. Kedua, hidup di dalam Yesus dengan berakar di dalam Dia melalui renungkan firman dan melakukan kehendak-Nya. Ketiga, janganlah menjadi orang agamawi atau duniawi. Pentingnya melakukan kehendak-Nya daripada peraturan-peraturan mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Sehingga praktiknya memberitakan
akan diselamatkan hanya dalam nama Yesus, bukan dengan peraturan-peraturan agamawi kepada jemaat dan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ya, sekalipun belum mengenal Yesus dan sekalipun belum mengenal Anda secara pribadi, kita harus mengasihi mereka dan kita harus usaha berjuang untuk memberitakan Injil kepada mereka. Inilah hari ini fokusnya. Karena kita hamba Tuhan dan sebagai penginjil, sebagai misionaris. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.